Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami tersanjung Tuhan. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum akan Engkau. Ku terkagum bila ku lihat hidup kami dan karya tangan, kami tersanjung Tuhan. Tersanjung. Amin. Karena semua yang baik dalam hidupku itu adalah karyamu bagi kami. Itulah karya. Dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memandang Engkau Tuhan. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin Tuhan ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang kami kenal Tuhan. Oh, tiada kasih sepertimu. Kasih yang melebihi. Kami ada saat ini Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahmu. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan angkat suara bagi Tuhan, katakan, bila kulihat, buka mataku, kami terkagum melihat Engkau Yesus. Oh, bila ini umat-Mu Tuhan yang menanti-nantikan Engkau, kami merasa bersyukur Tuhan, sebab Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Rasakan Dia memberikan karunia-karunia terbaik bagi kami. Amin. Itu karyamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku
gadut budiono. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Telah Kau ciptakan kami supaya kami dapat membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Telah Kau ciptakan kami supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau dan menikmati Engkau. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan sekarang Engkau yang telah bertahta itu, kami undang untuk bersabda kepada kami sekalian. Hamba-Mu telah menyediakan diri kepadamu Tuhan, untuk menjadi saluran suara Tuhan. Hamba-Mu yang serba biasa untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Hamba memohon pertolongan Tuhan. Tuhan juga menolong kami sekaliannya supaya kami dapat membuka hati kami. Dan firman-Mu dapat tempat yang layak di dalam hati kami. Lalu akan mengubahkan kehidupan kami menjadi sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Awal sampai akhir perenungan kami terhadap firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kudus, firman yang kekal, firman yang berkuasa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati dan dituntun oleh Roh Kudus bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa hati kita terangkat dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di rumah Tuhan pada petang hari ini dan kita bersyukur kepadanya untuk berkat-Nya. Berapa banyak di antara kita bersyukur dan bersuka cita bahwa sore ini kita ada berada di rumah Tuhan. Boleh angkat tangannya kah? Ya, kata firman Tuhan lebih baik dalam waktu yang singkat, bahkan berada di pelataran saja rumah Allah kita, daripada berada 1000 tahun bersama 1000 hari dengan orang-orang yang adalah pelawan kepada Tuhan. Kita bersyukur kita berada di antara orang-orang yang baik. Ya, saudara-saudara, andai kata kita berada di hidup kira-kira sekitar 2000 tahun yang lalu ketika para murid-murid Tuhan Yesus Kristus hidup bersama-sama dengan Allah Putra yang menjelma jadi manusia itu, maka hari ini kita berada di dalam masa antara Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan Tuhan Yesus Kristus yang akan naik ke surga. Dari kebangkitannya kepada naik ke surga ada 40 hari Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya sehingga dia bisa menguatkan hati mereka sebelum kemudian Tuhan memberikan amanat agungnya kepada mereka sekalian. Nah, kita pada saat ini ingin berada dalam masa itu dan mempelajari situasi atau kejadian-kejadian pada masa itu. Nanti kita akan mempelajari dari kisah ini di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Yang akan diberi judul renungan kita adalah mata rohani yang terbuka. Mata rohani yang terbuka. Saudara, mari kita sekarang akan melihat, membaca firman Tuhan. Seluruhnya di dalam kisah yang rangkaiannya ada ayat mas kita, yaitu Lukas pasal 24 ayat 31. Ternyata itu berada dalam sebuah rangkaian kisah yang ditulis dalam Lukas pasal 24 mulai ayat 13. Mulai ayat 13 kita akan perhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Mari kita akan memperhatikan, saya akan membacakannya bagi kita ya. Pada hari itu juga, kata hari itu juga ini maksudnya mesti dibaca dengan yang sebelumnya di atasnya, di mana Tuhan Yesus Kristus sudah diberitakan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan yang mau memberikan rempah-rempah ke kubur Yesus, bahwa Yesus tidak ada di sini. Malaikat katakan dia sudah bangkit seperti janjinya ya. Lalu pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ada kampung Emmaus kira-kira 11-12 kilometer saja dari Yerusalem.
Itu kurang jarak dari sini ke Karanglo di tempat saya tinggal, saudara. Karena itu lebih dari 12 kilometer. Jadi sangat dekat sebenarnya kalau boleh dibilang, apalagi pada zaman itu orang biasa jalan ya. Ini ada di dua orang murid ini tidak disebutkan, yang satu bukan dari 12 murid, tapi yang satunya siapa tahu ini dari 12 murid. Tapi yang satunya bukan. Nah, Tuhan Yesus punya murid-murid yang dekat, 3 orang, lalu 12 orang, lalu ada 70 orang. Ya, mungkin salah satunya ini adalah yang dari 70 orang murid Tuhan Yesus Kristus itu. Ada 2 orang. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tuhan Yesus sudah disalibkan dan bangkit, tapi mereka ini rupanya belum percaya atau belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi baru tahu Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada apa saudara? Sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi Yesus yang sebenarnya berjalan, tapi tidak tahu kalau ini Yesus. Gitu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kalian percakapkan sementara kalian berjalan tadi? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, gitu, heran gitu, ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas, ya, bukan dari 12 murid, menjawab Yesus begini, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini atau di situ di Yerusalem pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Orang Nazaret itu loh, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi sekarang. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Ini adalah Petrus dan Yohanes, dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, yaitu kuburnya kosong, tetapi dia, si Yesus, tidak dilihat oleh Petrus dan Yohanes. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, tentang Mesias dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Nah, ini dikatakan oleh Lukas seluruh kitab suci. Pada waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke surga, maka yang ada baru kitab suci perjanjian lama. Jadi ini adalah seluruh perjanjian lama dijelaskan ya. Dan disebutnya adalah kitab Musa, dan yang lain-lain yang 34 itu disebut kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ke tempat yang lain. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka ke rumah mereka itu. Ya, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka kembali lagi ke Yerusalem
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul, 11 murid itu berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka 11 murid itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu yang pergi ke Emmaus tadi menceritakan juga apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah mengetahui bahwa ayat 31 adalah ayat yang menjadi renungan, pusat renungan kita, yang mengatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita menganggap yang dibuka ini adalah mata rohaninya, sebab ketika mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus tadi, mereka tidak menutup mata. Mereka membuka mata jasmani, tapi mata rohaninya tertutup sehingga tidak ngerti. Karena itu pendahuluan dari renungan saya tulis di dalam warta, saya katakan begini. Mata jasmani yang tidak terbuka dapat menyebabkan kesulitan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, pada waktu pandangan Bapak Ibu kabur, apa yang kita lakukan? Diucek, gitu. Ucek atau dirambang, atau kadang-kadang cari apa supaya jangan kabur. Karena melihat kalau kabur itu, maka kita ada kesulitan. Ya. Apalagi kalau ada berita bahwa datanglah seorang yang cantik sekali gitu. Lalu mata kita kabur. Kira-kira gimana? Pasti usek ya, supaya bisa tahu siapa sih yang cantik gitu. Atau bagi para wanita yang masih muda, ada yang ganteng dan gagah gitu. Tapi matanya kabur, kan pengen diucek tuh supaya jelas gitu. Tapi kalau kabur bisa mendatangkan kesulitan. Atau bahkan kalau kaburnya itu parah sampai seperti buta, maka kita bisa mengalami malapetaka. Tidak enak kalau memandang tidak jelas. Malam ini saya memandang cukup jelas. Kalau biasanya agak lebih dekat, tiap kali makan saya selalu pakai kacamata. Supaya butir-butir padinya jelas. Jangan sampai nanti garam campur karo padi, gitu ya. Waktu ditelen ternyata wasin gak karu-karuan. Ya, ini biasanya menolong kita. Jadi mata jasmani yang jelas itu adalah kebahagiaan bagi kita. Lalu saya tulis begini, sedangkan mata rohani yang tidak terbuka bisa jadi tidak langsung berakibat fatal. Kita oke saja. Namun dalam jangka panjang itu bisa berakibat jauh lebih serius daripada ketidakterbukaan mata jasmani kita. Kalau mata rohani kita tidak terbuka, kabur, tertutup, atau mohon maaf, buta, maka itu bahayanya luar biasa dalam jangka panjang. Sebab itu rupanya renungan kita ini begitu penting. Karena untuk mata jasmani saja kita usahakan segala sesuatu, mestinya untuk mata rohani kita juga akan usahakan segala hal, segala upaya supaya bisa jelas memandangnya. Nah, dari kisah ini saya mengajak saudara-saudara untuk bisa memetik pelajaran-pelajaran. Tentu pelajaran yang paling utama yang dimaksudkan oleh Lukas. Kenapa Lukas menulis kitab ini? Lukas menulis cerita ini? Pasti yang utama Lukas mau katakan bahwa waktu Yesus bangkit itu bukan halusinasi, bukan kabar bohong, tapi disaksikan oleh banyak orang. 2 saksi saja melihat itu sudah sah. Padahal ini yang menyaksikan ada perempuan-perempuan, ada murid-murid Yesus, ada 2 orang. Jadi ini sedang membuktikan secara sah di depan hukum bahwa Yesus bukan hanya bangkit-bangkitan, tapi bangkit betulan. Itu maksudnya Lukas. Dia yang paling penting adalah itu. Namun demikian di tengah-tengah dinamika cerita yang diceritakan oleh Lukas ini, kayaknya Lukas juga ingin kita menangkap ada pelajaran-pelajaran, ada buah-buah rohani yang lain yang dapat kita pelajari di dalamnya. Yang setidaknya itu akan membawa kepada kita kepada fokus ini, yaitu tentang keterbukaan mata rohani kita. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah mari kita berhati-hati dengan sesuatu tadi ya. Sesuatu yang memblokir mata rohani kita. Coba ayat 16 disajikan pada kita. Bolehkah kita melihat sesuatu yang memblokir mata rohani kita itu apa? Ya, diklik saja. Saya sudah siapkan semua ayatnya. Ya,
Nah, ayat 16 mengatakan, tetapi ada apa saudara? Sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dan sesuatu itu sebenarnya kemudian nanti dijelaskan oleh Lukas di bagian bawah. Sesuatu itu adalah yang pertama-tama adalah pengharapan mereka akan datangnya Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, ini perlu diketahui saudara. Karena itu saya tulis di dalam renungan mengatakan begini. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pandangan kepercayaan tradisi dapat memblokir mata rohani kita. Kenapa saya tulis pandangan kepercayaan tradisi? Karena memang pengharapan akan datangnya Mesias yang membebaskan umat manusia itu memang datang dari Tuhan. Itu ada dalam janji-janji Tuhan melalui nabi-nabi perjanjian lama. Namun kalau kita pahami janji-janji itu, sebenarnya beritanya itu adalah berita kemerdekaan rohani, nomor 1. Namun demikian karena orang-orang Israel itu dari sejak awal berdirinya bangsa ini tidak lepas dari kungkungan bangsa lain, maka pengharapan itu akhirnya mengalami pertumbuhan sampai mengkristal kepada suatu pandangan bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan jasmani gitu. Ingat saja ya, waktu bangsa ini terbentuk itu terbentuknya di mana? Bukan di tanah Palestina, bukan di tanah perjanjian. Terbentuknya di Mesir. Ketika mereka mencari makan itu, anak-anaknya Yakub, anak-anaknya Israel pergi ke Mesir itu, lalu mereka menjadi bangsa. Kira-kira 2 atau 3 juta orang keluar dari Mesir menjadi bangsa. Dengan catatan apa? 400 tahun mereka menjadi budak di Mesir. Tuhan bebaskan mereka. Lalu janjikan menuju ke tanah perjanjian. Sampai di tanah perjanjian masih memerangi bangsa-bangsa itu. Bahkan sebelum sampai di sana sudah memerangi. Sampai di tanah perjanjian tidak pernah lepas dari gangguan bangsa lain. Masih ada tersisa orang Filistin, orang Amalek, orang Amon dan sebagainya. Masih ganggu mereka terus. Mereka terus mengharapkan ada pembebasan dari nanti kemudian kira-kira abad 8 sebelum Masehi malah ada bangsa besar lagi muncul namanya bangsa Asyur dan mereka sampai ditawan ke Asyur. Lalu muncul bangsa besar lagi Babil, mereka ditawan ke Babil. Lalu dicaplok oleh bangsa besar lagi Media dan Persia, mereka dibawa ke Media Persia. Jadi bangsa ini tidak pernah lepas dari penjajahan itu. Akhirnya punya pandangan tradisi bahwa Mesias itu adalah pembebas dari siapa yang sedang menjajah mereka. Dan pada zaman Yesus yang sedang menjajah mereka, penjajah dunia adalah Roma. Sehingga mereka berharap Yesus itu diharapkan dapat membebaskan mereka dari Roma ini. Pengharapan ini melampaui janji Tuhan. Sehingga saya tulis yang kedua, harapan yang terlalu besar ketika akhirnya kosong atau meleset dapat memblokir mata rohani kita. Hati-hati dengan bacaan firman Tuhan, dengan perenungan firman Tuhan yang terlalu kita besarkan, nanti kita melihat kenyataannya, kita pikir Tuhan janjinya segitu, padahal Tuhan janjinya segini. Lalu kita katakan, Tuhan kok belum memenuhi janjinya. Padahal janjinya itu, ya, pandangan tentang janjinya itu adalah keinginan kita. Tuhan akan mencapai itu. Paham? Mengerti maksud saya? Itu kita akhirnya. Yang ketiga, gara-gara itu kita akan menjadi kecewa atau sedih. Dan gara-gara mereka sedih terlalu mendalam di pikirnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, maka ketika ditangkap oleh tentara Roma itu, dia akan cuma nyebul satu, gitu. Mereka akan mati semua. Itu harapannya. Tetapi Yesus nggak lakukan itu, malah menyerahkan diri kepada mereka. Disalib, nggak melawan sama sekali. Lalu mereka pupus harapannya dan kecewa berat. Mereka mungkin katakan, kalau saya jadi Yesus, tempeleng semua itu. Herodes tak cudik gitu. Pilatus tak selentik gitu. Kan kuasa. Yesus selalu berkuasa, ngusir setan-setan yang nggak diketahui aja bisa kok. Apalagi yang diketahui, jadi gampang sebenarnya mestinya. Tapi enggak seperti itu. Saudara, ini kekeliruan ya
pandangan kepercayaan tradisional. Jadi janji Tuhan sebenarnya tidak salah, tapi yang salah adalah cara menangkap atau penangkapan terhadap janji Tuhan. Mari kita belajar kitab suci dengan baik-baik supaya kita jangan terlalu berlebihan sampai akhirnya kita membayangkan bahwa Tuhan berjanji lebih besar daripada yang kita bayangkan. Nanti kita bisa kecewa loh ya. Moga-moga ini tidak ya. Orang-orang Kristen itu memang hati-hati, mesti hati-hati dengan kebiasaan tradisi. Zaman Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang Tuhan Yesus jengkel karena mereka melakukan pengajaran. Yang diajarkan apa? Tradisi agama. Sedemikian rupa tradisi agama diajarkan sampai mereka mengabaikan firman Allah. Tuhan Yesus katakan, kamu terlalu memperhatikan tradisi agama sampai firman Allah kamu abaikan. Dan itu kesalahan mereka. Tuhan Yesus mempunyai kitab yang sama dengan mereka, yaitu kitab perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus menempatkan kitab perjanjian lama itu tepat. Tidak dibumbui tradisi dan tidak menempatkan tradisi lebih tinggi daripada firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara, salah satu, ini saya lagi ganggu-ganggu saudara ini. Natalan itu firman Tuhan atau tradisi? Tapi enggak Natalan ya apa? Gembala sidang tahun ini enggak Natalan. Enggak Kristen benar itu ya. Waduh. Natalan dikaitkan dengan Kristen yang benar dan Kristen yang tidak. Padahal itu tradisi. Pada zaman-zaman awal-awal gereja tidak ada peringatan Natalan. Yang justru diperingati besar-besar itu Paskah sebenarnya. Wah, gereja sekarang kalau Natalan budgetnya kan lebih tinggi daripada Paskah. Padahal karya yang sangat besar pada waktu Paskah. Nah, tradisi kita sudah ke situ. Nah, kadang-kadang orang juga punya tradisi. Gereja adalah rumah Tuhan, ya. Rumah gereja, gedung gereja. Karena itu jangan sampai kita mengotori rumah Tuhan. Jangan mengotori gereja. Saya setuju bahwa gedung gereja dijaga dengan ketat, dengan betul. Tapi tadi pagi saya juga bersaksi. Ada seorang aktivis gereja yang cukup besar, ya, saya kenal baik dengan dia. Tapi karena pandangannya dia adalah mengenai bait Allah itu adalah gedung gereja ini, maka ketika dia membaca kitab suci dalam kitab 1 Korintus, ya, jangan kotori bait Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak betul. Nah, pada zaman itu kan pengajaran Pentakosta karismatik sangat kuat bahwa merokok, ya, minum-minuman keras itu adalah sesuatu yang sangat berdosa. Dan saya kadang-kadang pada waktu itu agak terganggu karena orang merokok begitu takut tapi dusta tidak takut. Waktu itu menurut saya dua-duanya sudah harus ditakuti. Tapi yang takut merokok itu dusta ke sana kemari. Nah, tapi orang ini adalah orang yang sangat memegang itu. Karena rumah Allah, bait Allah tidak boleh dikotori, maka waktu dia kalau mau kebaktian, ya, ini aktivis loh. Mesti ngerokok dulu di luar. Hanya setelah itu baru masuk gedung gereja. Kenapa kok nggak ngerokok di gedung gereja? Bait Allah nggak boleh dikotori. Ini pandangan tradisi akhirnya. Padahal yang benar adalah tubuhnya itu loh. Jangan dikasih penyakit. Kalau dikasih penyakit itu berarti merusak bait Allah karena tubuhmu adalah bait Allah. Kadang-kadang cara berpakaian, cara ini, kita juga sudah lama-lama menjadi sesuatu yang begitu mengikat kita. Kok gereja kok pakai pakaian compang-camping gitu. Sehingga saya punya teman, seorang Amerika, membuka pelayanan di Surabaya, menjangkau orang-orang berbahasa Inggris. Tapi dia punya, di Indonesia itu masih banyak orang yang belum kenal pada Tuhan Yesus Kristus. Termasuk orang-orang yang rusak hidupnya. Makanya gerejanya akhirnya punya falsafah bahwa kalau orang baru masuk ke gereja mereka, pakaian opo enggak apa-apa. Dan kadang-kadang supaya orang baru tidak merasa terlalu asing pada waktu masuk gerejanya, maka orang-orang yang sudah dalam Tuhan juga pakai pakaian-pakaian yang biasa juga nggak apa-apa, ibadah. Dia sangat mengajar mereka mengenai kesucian batin daripada hanya menjaga kebersihan tubuh. Lalu dari situ
Akhirnya ya 1-2 di antara mereka ada yang pakaiannya biasa pakai celana pendek, ada yang pakai kaos oblong dan sebagainya, ikut ibadah, no problem. Nah ternyata gereja itu cukup banyak dikunjungi oleh orang-orang yang rusak-rusak karena merasa tidak asing masuk ke dalam gereja. Nah sekarang kita perlu pikir, untuk apa gereja di muka bumi ini? Apakah hanya untuk menyimpan yang sudah selamat atau menjadi garam bagi mereka? Pandangan-pandangan tradisi perlu diuji supaya jangan sampai sebenarnya firman Allah malah dikalahkan oleh ini. Ya, saya kira tidak harus kalau kita yang biasa pakaian rapi itu langsung besok celana disoei ya minggu ngarep. Kenapa? Karena mau ke gereja, karena Pak Gadut khotbah kemarin dulu itu. Sehingga tak suwei ya keliru toh. Malah aneh orang biasa dikenal dengan pakaian begitu, malah minggu depan malah gendeng ya kan nggak bener ya. Jadi nggak usah begitu. Nah orang-orang yang begitu tadi orang-orang mana? Orang-orang dari mohon maaf dari negara-negara tertentu yang biasanya pakai celana pendek juga ibadah ya sudah dia apa-apa. Ternyata itu menjadi penolong untuk orang-orang yang nakal-nakal bisa masuk ke situ dan akhirnya mereka diselamatkan. Sesudah diselamatkan ya pelan-pelan mereka juga berubah kok. Tapi jangan menuntut orang lebih dahulu bersikap seperti kita sebelum mereka masuk di dalam. Jangan ubah fisiknya, ubah dalamnya. Nanti akhirnya yang dalam itu akan mengubah yang luarnya. Amin, amin. Ini saya datang mendatangkan keresahan apa? Maksud saya adalah coba pikir, jangan sampai kita nanti kecewa. Karena harapan kita atau kepercayaan tradisi kita menjadi lebih kuat daripada firman Tuhan. Kalau saya lihat dalam Alkitab, mohon maaf ya, sebenarnya hadir pada masa Natal perayaan tidak kalah pentingnya dibandingkan, maksudnya kehadiran setiap minggu dalam ibadah itu penting. Nah itu berarti kita tidak Kristen tradisi. Tapi dalam Tuhan kita benar. Kiranya Tuhan akan menolong kita sehingga kita jangan sampai diikat oleh tradisi. Kabar buruk saudara, peneliti-peneliti mempelajari bahwa gereja ini selalu terlambat 30 tahun kira-kira. Dalam hal berkontekstualisasi, dalam hal bermasyarakat dengan baik, dengan masyarakat pada zamannya. Karena apa? Diikat oleh tradisi yang lama. Makanya kita agak lambat kalau soal mengubah tradisi. Ya. Amin. Amin. Ya. Dulu guru saya mengatakan, ibadah kalau pakai drum itu gak rohani gitu. Karena dia dibesarkan dalam tradisi ibadah pakai piano. Iya kan? Begitu pakai drum enggak Nah, kalau saya mengatakan, Pak, kalau mau melihat orang perjanjian baru beribadah, alat musiknya apa? Ayo kita lihat di Israel aja. Piano enggak ada, Pak. Nah, kan? Itu juga menjadi tradisi sebenarnya tambahan berikutnya. Jadi mari kita tidak akan dengan ini ya. Jadi mari kita akan terbuka kepada firman Tuhan dan kita akan hati-hati jangan sampai tradisi begitu mengikat sampai akhirnya misi Tuhan akan menjadi tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua, apa sebenarnya yang bisa menolong kita blokir ya dari sesuatu itu? Ada 3 hal yang kita lihat dari firman Tuhan, yaitu firman Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan dan Roh Kuduslah yang membuat mata rohani kita menjadi terbuka. Sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, nanti kalau sudah baca pasal 24 seluruhnya itu, selalu murid-murid itu menjadi jelas, di dalam ayat-ayat sebelumnya juga sudah ada, ketika misalnya ada malaikat menjelaskan firman Tuhan. Akhirnya mereka jelas. Di sini akhirnya firman Tuhan juga dijelaskan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Bunyinya apa? Klik. Lalu ia,
sebenarnya Tuhan Yesus, tapi belum diketahui oleh mereka, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, 39 kitab perjanjian lama itu, yang waktu itu sudah ada. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dan itu yang menjadi modal untuk mereka nanti akhirnya menjadi jelas. Lalu kemudian yang kedua adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Next, ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini ayat 30 saudara. 31 mengatakan mereka kenal bahwa itu Yesus. Jadi berarti dari ingatan, loh ini yang dilakukan Yesus kemarin dulu sebelum dia disalibkan. Pengalaman pribadi mereka untuk mengadakan perjamuan dengan Tuhan itu ternyata mengingatkan mereka kepada itu. Lalu terbuka mata rohaninya. Jadi terbukalah kita kepada pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi itu jadi modal untuk membuka mata rohani kita. Amin. Pengalaman pribadi itu mesti menjadi modal untuk membuka mata rohani kita. Saya pernah punya pengalaman yang cukup khusus ya ketika saya berada di Sampang, Pulau Madura. Nah, waktu saya bekerja di pemerintahan, Departemen Pertanian waktu itu. Ya, Tuhan seperti datang dalam caranya yang khusus, ya, tidak dalam bentuk penglihatan, tapi keyakinan panggilan Tuhan jelas di sana. Dan tiap kali saya seperti kurang semangat atau ogah-ogahan atau mendapatkan kesulitan luar biasa dalam pelayanan seolah-olah mau mundur saja gitu. Saya ingat Sampang, saya dikuatkan. Bukalah hidup kita untuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena itu akan menolong. Satu kali nanti Tuhan ingatkan itu, maka kita akan melek lagi mata rohani kita dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, ayat yang akan saya baca, kalau saudara perhatikan tentang Roh Kudus, klik berikutnya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49 itu tidak ada dalam rangkaian cerita kita ini. Tapi sesudah cerita kita, artinya sampai saat ini berakhir, bahkan sampai pasal 24 berakhir, mereka belum dapat Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus ini jelas-jelas menolong orang membuka mata rohaninya. Nah, saya mau perbandingkan janji ini ketika digenapi. Ya, ketika digenapi. Nah, murid-murid ini berkesulitan karena belum mempunyai fasilitas itu. Tetapi waktu kita baca mulai dari Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus sudah turun, tidak diperlukan seorang seperti sekali bermurid Yesus yang dekat dengan Yesus dan diajar langsung oleh Yesus. Di Kisah Para Rasul ada cerita mengenai seorang yang bernama Filipus, yang seorang diaken saja, bukan rasul. Tugasnya membagi-bagi sembako. Tapi dia penuh Roh Kudus dan penuh hikmat, kata firman Tuhan. Ketika dia penuh Roh Kudus, penuh hikmat, dia sampai dipakai Tuhan dengan luar biasa itu. Itu departemen sosial ini. Ya, enggak perlu lulusan sekolah Alkitab sama sekali tidak ini. Filipus nih dipakai Tuhan, khotbah di mana Samaria sampai terjadi KKR besar, keselamatan besar-besaran, mujizat. Sudah baca dalam pasal 8. Mujizat besar-besar terjadi dan di tengah-tengah mujizat yang luar biasa terjadi KKR di Samaria, Tuhan minta dia segera lari pergi ke jalur menuju Gaza. Kalau saya katakan Tuhan tunggu dulu dong, nikmati dulu. Ya, hasil KKR saya lagi berhasil. Tapi dia taat. Biar mungkin juga Tuhan mau dia cepat pergi supaya nggak usah dipuji-puji gitu ya. Tuhan Yesus kadang-kadang gitu kan, buat mujizat lalu orang-orang mau cari dia untuk memuji, Tuhan pergi gitu. Ya. Ini Filipus dilarikan karena di sana ada apa? Ada sida-sida dari Ethiopia itu, bendahara Sri Ratu Kandake yang sedang pulang dan bergumul dengan kitab suci sudah baca. Diperlukan Filipus untuk menjelaskan sampai akhirnya dia dibaptis. Saudara, sebenarnya ada mutiara-mutiara rohani yang luar biasa
yang kalau kita bisa dibuka mata rohani kita oleh Tuhan, kita akan menikmati pemandangan-pemandangan indah itu. Tetapi itu biasanya tidak bisa kalau kita tidak bergaul akrab dengan firman Tuhan. Tadi pagi saya sharing mengenai satu orang di jemaat yang kita layani di Bali. Nah, dia cerita bahwa dia sudah menjadi anak Tuhan. Dia orang Bali, dia menjadi anak Tuhan sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Ya. Tapi rupanya pengenalan dia dengan Tuhan jatuh bangun. Juga jatuh ke dalam dosa juga gitu. Baru 3 tahun lalu sebenarnya dia mulai bergabung, barangkali 4 tahun, 4,5 tahun yang lalu bergabung. Lalu karena pemberitaan firman Tuhan, lalu dia punya kerinduan untuk bergaul dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya kemudian kita ada kebiasaan membaca Alkitab tiap hari. Bahkan kita sekarang lapor di grup WA gitu. Dari setiap distrik gitu, list lapor, saya sudah baca ini, saya baca ini gitu. Nah, dia rupanya bertumbuh dengan itu, sedemikian rupa dia cinta firman Tuhan sampai 3 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu dia mulai membaca firman Tuhan dengan sangat cinta. Sampai tahun kemarin ini, dia dalam 1 tahun kemarin, apalagi ada pandemi, bisnisnya agak nggak bisa digerakkan, dia sudah khatam baca Kejadian sampai Wahyu 6 kali. Kemarin dulu dia beri renungan dalam doa pagi. Wah, dia kutip-kutip firman dengan tanpa membaca. Sudah menjadi bagian darah dagingnya. Dan hidupnya disaksikan oleh saudara kita berubah luar biasa. Dan dia saksikan firman ini yang mengerjakan saya di sini. Firman ini yang mengerjakan saya di sini. Dan istri dan anak-anaknya sekarang happy luar biasa. Wow, firman Tuhan. Firman Tuhan itu powerful. Saya kalah sama dia. Saya enggak hafal ayat-ayat yang dia hafal. Sebanyak ayat-ayat yang dia hafal. Tapi Tuhan mengubahkan hidupnya luar biasa. Karena tiap baca firman katanya dibuka pengertiannya. Baca firman, buka rohaninya. Buka rohaninya dan dia bertumbuh terus. Ketika saya tawarkan, bagaimana kalau kita jadikan wakil gembala distrik, tidak ada satu pun yang menolak. Karena bukti nyata dari kehidupannya. Yang diubahkan Tuhan dengan drastis luar biasa. Sejak 3 tahun lalu, hidupnya sungguh-sungguh berubah. Luar biasa. Enak ya cerita gini ya. Tapi pergumulannya dia. Dan untuk seperti itu. Jadi membaca firman bukan ditugaskan. Membaca firman sebagai delight, menjadi kesukaan, menjadi kenikmatan. Lalu menjadi berkat yang luar biasa. Moga-moga kita akan ditolong Tuhan untuk suka firman Tuhan. Bukan dipaksa-paksa. Untuk terbuka kepada Tuhan, memberi pengalaman pribadi bagi kita. Sehingga itu akan menolong kita. Selalu bisa menguatkan hidup kita. Apalagi kepenuhan Roh Kudus. Filipus yang orang biasa aja dipakai luar biasa. Menyelamatkannya enggak tanggung-tanggung. Ibu Sri Mulyaninya Ethiopia pada waktu itu. Lalu saudara-saudara katakan, oh Ethiopia yang kurus-kurus itu kan Pak. Sekarang Ethiopia jelek. Ethiopia pada zaman Tuhan Yesus termasuk negara besar dan berhasil. Ini seperti seperti menteri keuangannya Jepang gitu. Dimenangkan oleh siapa? Filipus, orang biasa yang di dalam gereja mula-mula tugasnya adalah bagi sembako, tapi penuh dengan Roh Kudus. Saya nggak tahu ya saudara, Roh Kudus itu bisa digantikan apa untuk gereja Tuhan? Tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Dia mengubahkan jutaan orang menjadi orang-orang yang luar biasa ketika dipenuhinya. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Nah, yang ketiga adalah pelajaran sisipan sebenarnya. Saya lihat Lukas ini menyisipkan sesuatu ya. Saya juga memandangnya sebagai sisipan, yaitu sisipan pesan dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah keramah tamahan atau hospitality dapat membuka kemungkinan berkat Tuhan akan kita terima dengan berlimpah. Saudara-saudara, tadi sudah saya baca. Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan 2 orang dari Emmaus ini, 2 orang yang mau menuju Emmaus ini, dia jelaskan firman Tuhan. Mereka nggak ngerti. Sampai sudah mau sore,
Tuhan Yesus mau nyimpang gitu loh. Tuhan Yesus mau ke Beji. Lalu ini mau ke Selekta ini. 2 orang Emmaus ini. Loh, kamu mau kemana? Saya mau ke Beji. Sudah sore ini, mau maghrib. Aduh, jangan. Belum makan. Ayo makan dulu di tempat saudara saya. Sudah kami persiapkan. Keramah tamahannya dia membawa Yesus sampai ke Selekta. Dan waktu pada di Selekta dikasih makan, ternyata cara makannya Yesus sama dengan cara makannya waktu zaman kudus kemarin. Baru mereka terbuka. Coba kalau orang ini gak ramah tamah. Loh kok jalan ke situ, mau kemana? Beji. Oh ya, sampai ketemu. Dia gak akan tahu kalau itu Yesus sampai sekarang. Lumayan ya orang ramah tamah itu ya. Hanya ramah tamah saja membawa berkat loh. Jadi saudara-saudara cobalah jadi orang yang ramah tamah. Ya. Bukan hanya ramah tamah, ramah mamah juga ya. Ramah mamah terus ya. Nah di dalam kitab Ibrani, ayo diklik. Ibrani pasal yang kalau kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan apa? Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah apa saudara? Menjamu malaikat-malaikat loh. Orang ramah tamah itu tanpa disadarinya dia bisa jadi menjamu malaikat-malaikat. Sebenarnya dia penulis ini teringat pada ceritanya siapa? Abraham kayaknya. Perjanjian lama itu ya. Waktu malaikat datang itu dia nggak tahu kalau malaikat itu. Tapi dia karena ramah tamah memotongkan kambing atau apa itu dikasih makan. Ternyata kemudian dia tahu, ternyata malaikat. Lalu kemudian ada urusan mengenai Sodom dan Gomora. Saudara, kadang-kadang tanpa menyadari kita telah menjamu malaikat. Bukan hanya itu, kisah Matius 25 Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu lakukan? Itu sebenarnya kamu lakukan untuk aku. Yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jangan-jangan kita menjamu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada orang yang tidak senang kalau diramah tamahi oleh orang lain. Jadi ini pilihan terbaik. Membuat orang senang, ramah tamah aja. Beri tumpangan, beri konsumsi, ya. Beri pelayanan transportasi, menolong dia, dan itu kita bisa diberkati. Tuhan akan tolong kita, supaya kita akan selalu ditolong Tuhan, mata rohani kita terbuka, dan menerima berkat yang jauh lebih besar. Saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan bahwa elang itu adalah memang salah satu burung yang luar biasa. Dia yang bisa memanfaatkan badai justru untuk membawa dia naik terbang tinggi. Dan katanya ketika dia sudah berada dalam ketinggian tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh satu jenis burung lain pun, maka di sana dia bisa menatap matahari. Matahari yang menyilaukan dan bisa membuat orang sakit mata itu, ternyata kalau dipandang dari ketinggian setinggi elang berada itu, justru ketika dia memandang matahari yang dilihat bukan panas, bukan hanya putih, tapi warna pelangi. Kiraan mata rohani kita dibuka seperti mata elang. Sehingga kita akan melihat keindahan Tuhan, kekudusannya, dan semua hal yang disediakan bagi mereka yang mau dekat dengan Dia. Mari saya mengundang saudara tim musik worship, tim akan datang dan kita akan bersama-sama menyanyi satu lagu. Ya. Kita berdiri bersama-sama menyanyi lagu ini, dan kalau saudara-saudara mau mengungkapkan rasa ucapan syukur kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menolong saudara, maka menyanyilah sambil berdiri dan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdiri sama-sama dan kita menyanyi. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan
Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kalau nyanyi yang pertama tadi, saudara dan saya cuma ikut saja. Bolehkah saya meminta sekarang kita nyanyinya sebagai nyanyian pribadi kita, masing-masing kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saya mohon bersih diri kita hari ini akan memimpin kita dalam respon terhadap firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kau nyatakan, Kau berikan kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Kau berikan pengertian
kemuliaan kepada kami Tuhan. Kami mau lebih mengenal-Mu, kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan secara pribadi. Haleluya Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Haleluya Yesus, kiara lama Yesus. Mari arahkan mata rohani kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia terbuka bagi setiap kami. Dia terbuka bagi setiap kita yang merindukan Tuhan. Dia ada ditemui. Dia siap untuk dijumpai kapanpun dan dimanapun juga. Mari buka mata rohani kita di hadapan Tuhan. Izinkan Dia terus berkarya dalam setiap pribadi kita, agar kita tidak salah paham dengan Tuhan kita, tapi kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap umat Tuhan. Dia memiliki karya terindah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dengan begitu luar biasa dari hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Tuhan, Engkau akan terus berkarya dalam setiap pribadi kami umat-Mu. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keadaan kami mau terus percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup menyempurnakan setiap pribadi kami. Untuk kami lebih mengenal Engkau secara pribadi, mengetahui persis bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan mengalami karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah sediakan dari semula. Yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami ingin terus Tuhan menggali itu semua. Lebih lagi Tuhan menikmati apa yang sudah Kau karuniakan bagi kami. Dan Kau dapati kami setia di hadapan-Mu. Kau dapati iman yang begitu sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, bentuk setiap kami. Kami terima firman-Mu, kami terima berkat-Mu. Bila Engkau terus beracara dalam hidup kami, membentuk semua kami menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan, menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, lebih lagi Tuhan akan memberkati beliau dalam pelayanannya, dalam pengiringannya di hadapan Tuhan. Kami percaya banyak jiwa diselamatkan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Gatut Budiono. Terima kasih Bapak. Kami terima firman-Mu, yang mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.